Gedung Bapenda DKI Jakarta terbakar. Petugas damkar mengevakuasi seorang pria dari gedung. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Donald Trump membantah negaranya mengalami kekurangan amunisi penting untuk berperang. Halo pemirsa, selamat sore. Waspada kekeringan dan panas yang bisa memicu kebakaran dan dehidrasi. Sore ini kami akan hadirkan laporan langsung dari gedung Bapenda yang terbakar dan juga dari Gelora Bung Karno jelang duel klub raksasa Eropa. Bersama saya Nova Zakwan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Cegah kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru semakin meluas. Petugas gabungan di Lumajang, Jawa Timur membuat sekat api menggunakan peralatan seadanya. Hal itu dilakukan agar api tidak merambat ke wilayah Kabupaten Lumajang. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi dan terus meluas hingga mendekati wilayah Kabupaten Lumajang. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI Polri, petugas TNBTS dan sejumlah relawan dikerahkan untuk membuat sekat api agar kebakaran tidak semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas berjibaku memadamkan api dan menyiramkan air ke tanaman yang belum terbakar agar titik api bisa dilokalisir. Banyaknya tanaman kering yang mudah terbakar dan kondisi angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Dari data TNBTS, hingga saat ini total luasan lahan yang terbakar mencapai 125 hektar. Bahwa titik api memang sumbernya memang dari Bukit Teletabis mengarah ke Savana. Dan pergerakannya yang terakhir di Watu Gede. Lalu jam 3 pagi tadi terpantau titik api ada di lereng Jantur. Lereng Jantur itu masih kira-kira sekitar 4 km ke wilayah Lumajang, khususnya di B29. Yang kebetulan kita sehari ini kan lagi berada dalam posisi tanggap darurat, kekeringan, dan karhutla. BPBD Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih terus berupaya untuk melokalisir titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Sejak 3 hari terakhir, kebakaran hutan dan lahan mencapai belasan hektar. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sejak 3 hari terakhir. Petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat hingga menggunakan waterbombing. Data sementara kebakaran hutan dan lahan gambut milik masyarakat yang berdekatan dengan hutan produksi ini mencapai 15 hektar. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Petugas menyatakan terkendala sulitnya menjangkau titik api, jarak tempuh yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat. Jadi saat ini ada 3 waterbombing yang membantu melakukan upaya pemadaman dan juga tim Satgas Darat dari melakukan upaya pemadaman di daratnya. Tugas mengimbau warga tidak membakar hutan untuk membuka lahan baru. Jika terbukti masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan akan dipidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Kebakaran hebat melanda gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari lantai 11 dan menyambar ke lantai lain. Kebakaran hebat melanda gedung-gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api melumat bagian sisi luar gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api merembet dari satu lantai ke lantai lainnya. Petugas mengerahkan 40 unit pemadam kebakaran dan ratusan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala angin kencang dan tingginya gedung. Petugas mengerahkan 2 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di lantai atas gedung. Ratusan petugas keamanan dan sejumlah ambulans juga bersiaga di lokasi. Api dapat dijinakkan setelah proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara api berasal dari lantai 11 gedung yang sedang direnovasi. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi seorang pria dari gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar. Korban langsung mendapatkan penanganan medis. Sesaat setelah api dapat dijinakkan, petugas mengevakuasi seorang pria dari dalam gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban yang belum diketahui identitas ini mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI sebelum dievakuasi ke rumah sakit. Santai, Bang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran gedung Bapenda, kita bergabung dengan rekan Selena Yahya dari kawasan gedung Bapenda DKI Jakarta. Selena, apa informasi terbaru dari tempat Anda melaporkan? Selena. Ya, Novel dan juga pemirsa dapat kami informasikan berdasarkan situasi terkini dari Bapenda Jakarta. Memang api sudah sepenuhnya padam dan sudah melalui masa-masa pendinginan. Dan kalau bisa kami informasikan juga untuk di lantai 11 sampai dengan 16 dari gedung Bapenda Jakarta ini memang hangus terbakar akibat kebakaran yang terjadi di malam tadi. Dan dapat kami informasikan juga untuk mobil pemadam kebakaran di area ini hari ini dan siang ini dan sore ini memang sudah tidak ada. Namun pihak kepolisian dari Inavis juga sudah mengecek dari gedung Bapenda ini untuk didokumentasikan beberapa puing-puing yang terlihat di sekitaran Bapenda Jakarta. Kemudian di jam 15.30 tadi memang Puslapfor Polri telah mendatangi tempat kejadian perkara di Bapenda Jakarta hari ini dan akan melakukan olah TKP yang terus kami pantau untuk penyebabnya sendiri. Dan saat ini memang masih berlangsung proses dari olah TKP yang dilakukan dari Puslapfor Polri. Sementara itu, Novel. Baik, terima kasih Selena atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, upaya penataan kawasan Pasar Baru, Kota Bekasi kembali dilakukan untuk menertibkan aktivitas pedagang kaki lima dan parkir liar. Namun proses penertiban yang dilakukan petugas diwarnai penolakan dari sebagian pedagang dan warga. Rekaman video memperlihatkan ketegangan saat petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar di kawasan Pasar Baru, Kota Bekasi.
PT Mitra Patriot yang ditunjuk sebagai pengelola pasar menyatakan penataan dilakukan agar pedagang beraktivitas di area pasar yang telah disediakan, serta pengelolaan parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait adanya dugaan hambatan dalam proses penataan, pengelola pasar menyatakan telah menyampaikan laporan kepada Polres Metro Bekasi Kota. Kami tentunya akan melakukan himbauan kepada para pedagang kaki lima yang saat ini masih berjualan di trotoar ataupun di pinggir jalan sepanjang Jalan Juanda maupun M. Yamin untuk bisa segera bersama-sama pedagang lainnya masuk ke dalam Pasar Baru Kota Bekasi sehingga dapat berjualan dengan nyaman, tidak diganggu oleh ormas, tidak ada pungutan liar. Semua retribusi yang dibayarkan adalah resmi kepada kami BUMD Mitra Patriot yang mana untuk mendukung pendapatan asli daerah Kota Bekasi supaya semakin meningkat. 3 bulan setelah kapal tongkang pengangkut batu bara karam di perairan Pangandaran, perkembangan kasus ini masih menjadi sorotan. Berbagai pihak mendesak pemerintah mempercepat hasil uji laboratorium serta mengusut penyebab insiden tersebut. Kapal tongkang yang mengangkut sekitar 8.000 ton batu bara karam di perairan pantai Sukaresik Kabupaten Pangandaran. Lokasi karam yang berdekatan dengan kawasan konservasi penyu memunculkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Menurut Yayasan Raksa Bintana, keterlambatan hasil uji laboratorium mempengaruhi langkah penanganan dan kegiatan konservasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama DPRD berencana membentuk satuan tugas untuk memperkuat koordinasi penanganan. Pengawalan atau lidik dari APH ya, aparat penegak hukumnya selama proses ini berjalan, juga kami tuntut untuk melakukan lidik secara sungguh-sungguh, jadi tidak ada main mata antara APH dengan pihak perusahaan atau dengan pihak manapun gitu, untuk tegak lurus lidik di kasus ini gitu, di dalam perkara ini. Karena ini meskipun kita bicara mengenai kebencanaan atau misalkan kecelakaan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya dugaan kelalaian di dalamnya. Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Para korban mengaku mual usai makan nasi kuning berisi acar, telur hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil ambulans silih berganti membawa para korban yang mengalami mual-mual, lemas hingga muntah-muntah. Tercatat 20 anak yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih dengan gejala yang sama. Diduga para pelajar tersebut keracunan makanan, namun 5 diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Ada 20 pasien yang kami tangani di IGD RSUD Merah Putih dengan status 5 yang sudah pulang karena setelah dilakukan observasi dan pengobatan sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Salah satu keluarga korban keracunan mengaku mengeluhkan sakit perut usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur hingga orek tempe di lingkungan sekolah.